Baik, selamat pagi semua. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu getaran. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana konsep gelombang. Dan nanti kita akan lihat bagaimana hubungan dari getaran dan gelombang. Namun sebelum kita masuk, coba kita lihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gitar. Coba kalian petik senar gitarnya, pasti dia akan menghasilkan bunyi. Nah, kira-kira gimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Oke, kita akan lihat konsepnya dulu. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang itu terjadi karena ada peristiwa getaran. Namun, terjadinya getaran itu belum tentu menyebabkan gelombang. Syarat agar gelombang itu terjadi adalah adanya medium atau zat perantara dengan energi. Jadi, getaran yang akan menghasilkan bunyi ini merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang ini membawa sejumlah energi sehingga sampai ke telinga yang dihubungkan oleh saraf ke otak. Nah, jadi gelombang hanya mengantarkan energi, sedangkan zat perantaranya atau mediumnya tidak ikut merambat. Oke, berdasarkan zat perantara atau mediumnya, perambatan gelombang itu dibedakan menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Oke. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Mediumnya itu bisa berupa udara, zat cair, atau zat padat. Nah, gelombang mekanik ini tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Contohnya seperti gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi. Yang kedua itu ada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tidak perlu medium untuk perambatannya. Yang berarti gelombang elektromagnetik ini bisa melalui ruang hampa, contohnya seperti gelombang cahaya, sinar matahari gitu. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, gelombang ini dibagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatannya itu tegak lurus terhadap arah getarannya. Arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah rambatannya ya. Contohnya seperti gelombang air, seperti gelombang tali, itu bentuknya akan seperti ini. Nah, coba lihat nanti kalau misalkan soal bilang bukit gelombang itu ada di A, B, dan C. Ini ada satu bukit. Kalau dia satu lembah berarti yang di bawah dari C sampai E. Ini satu bukit, ini satu lembah. Nah, kalau misalnya dia bilang puncak, puncak itu berarti yang ada di atas, yaitu B dan F. Sedangkan dasar itu ada di bawah, D dan H. Kalau dia bilang simpul, simpul itu berarti di setiap titiknya. Simpul itu ada di A, ada di C, ada di E, dan ada di G. Oke, simpul itu ada di sini, ada di tengah-tengah ini ya. Kalau dia bilangnya amplitudo, amplitudo itu dari atas sampai ke bawah ini, dari B sampai B yang di atas. Masih ingat ya pengertian amplitudo itu apa? Iya, simpangan maksimum. Berarti kalau di sini kita bilang dia sebagai bukit gelombang atau tingginya gelombang ya. Tingginya gelombang. Oke, jadi kalau dari gambar ini kalau dia bilang satu gelombang transversal itu berarti dari A sampai E, satu bukit dan satu gelombang ya. Oke. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatannya searah dengan arah getarannya. Contohnya seperti gelombang bunyi dan seperti gelombang pada selingki. Perhatikan selingki ini. Jadi gelombang longitudinal ini berupa rapatan dan regangan. Ini dia rapatan dan ini dia renggangan ya. Jadi satu rapatan dan satu renggangan itu adalah satu gelombang longitudinal. Ini dia satu rapatan. Jadi ini itu adalah satu gelombang longitudinal. Jadi kalau di gambar ini kita lihat ada sebanyak 1, 2, 3. Ada sebanyak 3 gelombang longitudinal. Jadi pada gelombang transversal ini, satu gelombang itu tadi Ibu bilang
jarak dari satu bukit dan satu lembah. Bukan itu aja, atau bisa juga dia dari jarak puncak dari B sampai ke jarak puncak berikutnya sampai ke F. Nah, jadi dari sini ini tuh satu gelombang. Atau bisa juga dari dasar lembah, yaitu dari D, dasar lembah ke dasar lembah berikutnya. Dari sini sampai ke si H. Ini tuh dia satu gelombang transversal. Berarti di sini kita lihat ada dua. Nah, kalau pada gelombang longitudinal tadi Ibu bilang kan dari regangan ini sampai rapatan yang ini. Ya, tapi bisa juga dia dari jarak tengah renggangannya dari sini sampai ke tengah renggangan berikutnya. Berarti dari sini sampai ke sini, ya. Atau bisa juga dari pertengahan rapatan dari sini sampai ke tengah rapatan berikutnya, berarti dari sini sampai ke sini, gitu. Jadi pada gambar ini tadi Ibu bilang ada 3, ya. Ada 3, atau kalau mau ngikut gambar yang di sini berarti ada 3,5. Ada 3,5 buah gelombang. Next. Nah, hubungan antara periode, frekuensi, dan kecepatan gelombang. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertiannya, ya. Frekuensi gelombang itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi di setiap detik. Diberi satuan Hertz, disingkat Hz, ya. Yang kedua itu ada periode gelombang. Periode gelombang ini adalah banyaknya waktu untuk melakukan satu gelombang. Satuannya detik atau sekon. Lalu kecepatan gelombang yaitu besarnya jarak tempuh satu gelombang tiap periode waktu. Nah, dirumuskan seperti berikut. Panjang gelombang per periode. Kalau di dalam bentuk, dia akan Ibu gambarkan seperti ini. Panjang gelombangnya nanti disimbolkan sebagai lambda dan periodenya disimbolkan dengan T besar. Nah, lalu karena F atau frekuensi itu sama dengan 1/T, di sini anggap aja 1/T, maka kita bisa rubah rumusnya menjadi V sama dengan lambda dikali F, tergantung soal. Ya, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Ini ada soal, ini diabaikan aja ya. Ini ada salah ketik, yang ini diabaikan aja. Perhatikan gelombang di bawah ini. Berapakah kecepatan gelombang tersebut? Jadi ini ada gelombang sampai di sini, ya. Yang di bawah ini menyatakan waktunya. Kalau dia sampai 1 gelombang berarti di sini ada 1,5 sekon, 1,5 sekon. Kalau dia sampai di sini dia 2,25 sekon. Dan panjang rambatannya itu sebesar 45 cm. Ya. Oke, berarti kita pakai rumus V sama dengan lambda per T. Lihat bahwa jumlah gelombang itu ada 1,5. Dari mana 1,5? Lihat dari sini 1, ini 1, sampai di sini setengah. Ini diabaikan aja ya. Oke, jika 1,5 atau 1,5 itu panjangnya sebesar 45 cm, maka panjang 1 lambda itu kita hitung 45 per 1,5. Besarnya 30 cm. Dan dari gambar diketahui waktu satu gelombangnya itu 1,5 sekon, ya. Satu gelombang ini tadi 1,5 sekon. Sehingga kalau kita cari kecepatannya, yang ditanya adalah kecepatan, maka rumusnya lambda per T 30. Kita udah dapatkan lambdanya tadi 30 per 1,5 dengan hasil 20 cm per sekon. Yang kedua, kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 300 meter per sekon. Nah, jika frekuensi gelombang 30 Hz, berapa panjang gelombang dari gelombang tersebut? Kita pakai rumus yang mana? Yang kedua. Kenapa? Karena soal ini menanyakan panjang gelombang, ya. Dia menanyakan panjang gelombang dan diketahui frekuensi. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Oke, karena yang ditanyakan adalah panjang gelombang, maka kita rubah rumusnya menjadi V per F, yaitu 300 per 30 sama dengan 10 meter. Tinggal masukin aja. Nah, sekian dulu
materi mengenai gelombang. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh kita lanjutkan di Google Classroom.